Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tapak penguasa petir. Wush. Tangan kanan Bao Chun mulai terselimuti energi petir berwarna merah yang berderak-derak dengan liar, seolah-olah telah siap untuk menghancurkan apa saja. Kedua mata Sin Hong membulat dengan sempurna. Perasaan tidak nyaman mulai menyeruak di hati anggota Sekte Halilintar tersebut. Dia merasa jika energi petir merah itu dapat membahayakan nyawanya. Seketika itu juga, Sin Hong berniat untuk menarik kembali tubuhnya ke belakang. Namun, nasib berkata lain. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Gelagat Sin Hong yang ingin menarik kembali tubuhnya diketahui oleh Bao Chun. Pemuda berambut merah itu tentu tidak akan membiarkan dirinya lolos begitu saja, karena hari ini hatinya benar-benar sedang sangat kesal. Bao Chun melesatkan jurus tapak penguasa petir ke arah lawan sebelum Sin Hong menarik kembali serangannya. Wush! Sebuah energi petir merah yang membentuk tapak tangan melesat dengan cepat tanpa bisa dihindari Sin Hong. Lalu, kejadian selanjutnya membuat semua orang yang berada di tempat itu memelototkan mata mereka lebar-lebar. Boom! Tubuh Sin Hong meledak di udara dan lenyap seketika itu juga setelah terhantam tapak penguasa petir milik Bao Chun, bahkan tanpa sempat terdengar teriakan kesakitan dari Sin Hong. Apa-apaan? Komandan prajurit beserta yang lainnya merasa tidak percaya dengan adegan yang baru saja terjadi di depan mata mereka semua. Seorang ranah langit lenyap tak tersisa hanya dengan satu jurus tapak saja, itu pun Bao Chun terlihat masih menahan kekuatannya. Bagaimana bisa? Siapa pemuda itu? Berada di tingkat apa dia? Berbagai pertanyaan mulai bermunculan di benak mereka masing-masing. Kini komandan prajurit beserta yang lainnya merasakan sedikit gentar di hati mereka. Meski Sin Hong bukanlah yang terkuat, namun tetap saja kekuatannya tidak dapat diremehkan. Ling Jin menyunggingkan senyum melihat pembunuhan singkat tersebut. Lalu tidak lama kemudian, kedua matanya memergoki jiwa Sin Hong yang akan melesat ke langit. Pemuda tampan itu tersenyum misterius seraya membatin, "Mau kemana kau?" Sus! Jiwa Sin Hong seketika terkurung di dalam segel bayangan Ling Jin ketika hendak melesat ke atas. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, pemuda tampan itu juga langsung membakar jiwa tersebut menggunakan api hitam sehingga Sin Hong tidak akan dapat bereinkarnasi lagi. Apa? Komandan prajurit dan yang lainnya kembali terkesiap melihat kejadian itu. Belum sempat hilang rasa terkejut mereka dengan kedahsyatan serangan Bao Chun, kini mereka kembali menyaksikan adegan yang kejam menurut mereka. Namun, rasa penasaran menyeruak kembali. Sebab, baru pertama kali ini mereka menyaksikan seorang kultivator mampu melenyapkan sebuah jiwa. Ko Tiao menelan ludahnya dengan kasar setelah menyaksikan dua kejadian beruntun yang menggetarkan hatinya. Namun di satu sisi, dia merasa bersyukur karena pada akhirnya ada yang bersedia membela penduduk desa Bianyuan dari kelaliman pihak kekaisaran. Sial, mereka berdua sepertinya bukanlah kultivator yang sembarangan. Komandan prajurit yang diketahui bernama Huo Buchang itu merutuk dalam hati. Kemudian dia berkata kepada para prajurit beserta beberapa anggota Sekte Halilintar yang datang bersamanya. "Semuanya, kita serang bersama-sama. Bunuh semua penduduk desa. Jangan sisakan satupun yang hidup." Langsung saja setelah berkata demikian, Huo Buchang yang tingkat praktiknya berada pada ranah langit tahap akhir segera melesat diikuti yang lainnya. Huo Buchang tidak ikut serta dalam pertempuran kala itu, dikarenakan dirinya diperintahkan tetap di istana untuk menjaga Tang Xiaoqi. Meskipun masih menjabat sebagai komandan, akan tetapi kekuatannya termasuk yang terkuat di antara jajaran pasukan elit Kekaisaran Tang. Melihat Huo Buchang dan pasukannya melesat secara bersamaan, justru membuat Bao Chun semakin bersemangat. Sementara itu,
Ling Jin hanya duduk-duduk santai menyandarkan punggungnya pada tembok kayu bagian depan rumah Ko Tiao. Hiya! Bao Chun tiba-tiba berteriak. Aura ranah Dewa Bumi tahap kelima merembes ke segala arah dengan dahsyat. Beruntung, Ling Jin segera menahan aura yang menuju ke arah rumah Ko Tiao, sehingga tidak melukai kepala desa Bianyuan beserta keluarganya itu. Namun nahas bagi Huo Buchang beserta pasukannya. Mereka semua terpental dengan keras karena diterjang hempasan aura milik Bao Chun hingga menabrak beberapa rumah milik penduduk. Buom! Hoa! Huo Buchang memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya. Kedua mata komandan prajurit itu terlihat melotot setelah mengetahui kekuatan yang dimiliki Bao Chun. Ranah Dewa Bumi, batin Huo Buchang dengan tatapan tidak percaya. Lalu komandan prajurit tersebut kembali terkejut untuk yang kesekian kali melihat Bao Chun sudah tidak berada di tempatnya. Tidak lama kemudian teriakan-teriakan para prajurit beserta anggota Sekte Halilintar terdengar dari beberapa arah sekitar Huo Buchang. Lalu komandan prajurit itu seketika melihat ke sekelilingnya. Kedua mata Huo Buchang hanya dapat menangkap kilatan-kilatan berwarna merah yang melesat ke sana kemari dengan disertai teriakan-teriakan dari para pasukannya. Hingga tidak berselang lama, suasana kembali sunyi. Apa yang terjadi? Batin Huo Buchang dengan panik ketika tersadar jika semua pasukannya telah tewas hanya dalam beberapa detik. Belum sempat Huo Buchang menenangkan pikiran dari kepanikannya, tiba-tiba saja kepala komandan prajurit itu terlepas, dan menggelinding tanpa sebab dengan kedua mata yang melihat tubuhnya sendiri selama beberapa saat, kemudian pandangannya menjadi gelap. Hah, mereka benar-benar membuatku kesal. Hanya semut tapi sudah banyak tingkah. Bao Chun muncul kembali di depan Ling Jin, Ko Tiao beserta yang lainnya sambil menggerutu. Ling Jin menghela nafas dan menggelengkan kepala ketika melihat beberapa rumah yang telah hancur pada bagian depannya. Tidak lama berselang, para penduduk berbondong-bondong mengerumuni mereka seraya mengucapkan terima kasih karena telah membunuh Huo Buchang beserta pasukannya. Mereka tidak bisa memungkiri jika kebencian terhadap pihak Kekaisaran Tang telah tertanam di dalam hati mereka. Tuan Muda, terima kasih. Tuan Muda, kalian adalah pahlawan kami. Berbagai kalimat terlontar dari mulut-mulut para penduduk. Lalu tiba-tiba saja ekspresi wajah Ko Tiao kembali murung. Hal ini membuat Ling Jin mengerutkan keningnya. Pemuda tampan itu lantas bertanya, "Paman, ada apa?" Mendengar pertanyaan Ling Jin, Ko Tiao menjawab dengan suara yang sedikit tertahan, "Nak Ling Jin, bagaimana jika Kaisar tahu akan hal ini dan mengirim pasukan yang lebih banyak kemari?" Seketika itu wajah para penduduk kembali murung. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka tidak ada harapan hidup lagi bagi mereka. Ling Jin tersenyum selama sesaat, lalu dia menjawab keresahan yang tengah dialami Ko Tiao beserta penduduk desa Bianyuan. "Paman, kau tenang saja. Meski mereka melakukan hal itu, tapi aku pastikan mereka tidak akan bisa melukai kalian." Lalu pemuda tampan itu mengeluarkan aura kaisar naganya. Perasaan tenang dan nyaman seolah menyelimuti hati Ko Tiao beserta para penduduk dengan hangat ketika mereka melihat aura tersebut. Lalu tiba-tiba saja, Ko Tiao bersujud diikuti oleh para penduduk. Bro, Dewa yang Agung," Ko Tiao berkata di tengah sujudnya. Kini dia mengira jika kedua pemuda itu adalah dewa yang turun ke dunia tengah untuk memberikan pertolongan kepada mereka. "Kalian semua bangunlah," Ling Jin berkata sembari melihat mereka dengan senyum yang ramah. Kemudian setelah semuanya berdiri kembali, dia melanjutkan perkataannya. "Aku tahu apa yang ada di pikiran kalian. Tapi perkiraan kalian semua salah, kami bukanlah dewa. Kami tak ubahnya seperti kalian. Hanya manusia biasa. Aku dan temanku menunjukkan sedikit kekuatan kami supaya kalian percaya jika kami benar-benar berniat menolong desa Bianyuan. Tidak, tapi seluruh penduduk kekaisaran ini." Perkataan Ling Jin sontak saja disambut Ko Tiao dan para penduduk dengan antusias, dan berharap ketentraman akan segera mereka rasakan setelah sekian lama tertindas oleh pemerintahan mereka sendiri. "Nak Ling Jin, kami para penduduk mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian berdua.
Kami mendoakan semoga dewa turut menyertai kalian. Ko Tiao berkata seraya menangkupkan tangannya. Tidak masalah paman. Sudah seharusnya kita saling menolong kepada yang membutuhkan, jawab Bao Chun yang telah menenangkan hati dari emosinya. Oh ya, apa paman tahu letak sekte Halilintar? Tanya Ling Jin. Ko Tiao menjawab pertanyaan pemuda itu dengan raut wajah yang terlihat heran. Sekte Halilintar terletak di sebelah barat daya ibu kota. Perjalanannya sekitar 5 hari jika dengan menaiki kuda. Apa kalian mau pergi ke sana? Kepala desa itu balik bertanya. Benar paman, kami ingin mengunjungi, menghancurkan mereka, jawab Ling Jin. Kemudian, dia membuat sebuah perisai perlindungan berbentuk kubah raksasa dengan elemen api putih serta aura kaisar naga berwarna keemasan yang melingkupi seluruh wilayah desa Bianyuan. Paman, kalian tidak perlu khawatir. Meski para pasukan kekaisaran datang kemari, mereka tidak akan bisa menembus perisai ini. Hanya saja, jika mereka datang, kalian tetaplah berada di dalamnya. Ling Jin berkata setelah selesai membuat perisai tersebut. Baik nak Ling Jin, kami paham, jawab Ko Tiao. Ling Jin kemudian menghampiri kepala desa Bianyuan itu dan menyentuh keningnya untuk mengetahui letak pasti sekte Halilintar melalui ingatan Ko Tiao. Meski sempat terheran dengan tindakan Ling Jin, namun Ko Tiao hanya diam saja karena dirinya yakin jika pemuda tampan tersebut tidak akan melukainya. Sesaat setelah selesai, Ling Jin kembali berkata seraya menyerahkan beberapa kantung koin kristal kepada Ko Tiao. Paman, aku ada sedikit uang yang bisa kalian gunakan untuk membangun kembali desa ini. Namun ingat, kalian harus menggunakan uang ini dengan bijak dan jangan serakah. Sebab, suatu saat kami akan kembali lagi ke sini menjenguk kalian. Nak Ling Jin, ini. Ko Tiao tidak dapat menenangkan pikirannya ketika melihat isi dalam kantung-kantung tersebut. Baiklah, kami pergi sekarang. Ling Jin berkata singkat lalu dia menghilang dari desa Bianyuan bersama Bao Chun tanpa Ko Tiao sempat untuk menjawabnya. Wush! Ling Jin dan Bao Chun muncul tepat di depan pintu gerbang sebuah sekte besar yang di atasnya terdapat sebuah papan bertuliskan Sekte Halilintar. Kemunculan mereka yang secara tiba-tiba tentu saja mengejutkan anggota sekte yang saat itu tengah berjaga. Mereka semua seketika bersiaga saat dua pemuda asing muncul di hadapan mereka. Siapa kalian? Tanya salah seorang anggota sekte tanpa menurunkan kewaspadaannya. Kami, Buom. Perkataan Ling Jin terhenti karena Bao Chun telah menghancurkan pintu gerbang sekte yang juga mengakibatkan tewasnya para anggota sekte yang sedang berjaga tersebut. Kemudian setelah itu, tanpa basa-basi Bao Chun segera melesat masuk ke dalam sekte Halilintar tanpa memperdulikan Ling Jin yang mulutnya tampak sedikit menganga melihat kejadian itu. Hahaha, ayo layani aku. Terdengar suara Bao Chun dari dalam pintu gerbang. Ling Jin menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah sahabatnya. Lalu sesaat kemudian, dia menyunggingkan senyum misterius dan segera melesat menyusul Bao Chun. Buom, buom, apa yang? Siapa kalian? Buak, buom, ada, serangan, swoosh, buom. Suasana di dalam sekte Halilintar menjadi gempar dan kacau balau akibat amukan dari dua sahabat itu yang membantai mereka tanpa ampun. Mereka berdua menjalankan aksi untuk menguasai kekaisaran Tang dengan dimulai dari sekte Halilintar pada hari itu juga. Duar, buom. Ledakan-ledakan terus terjadi di halaman latihan sekte Halilintar. Setiap kali Ling Jin dan Bao Chun bergerak, maka disitulah korban jatuh bergelimpangan. Tindakan pembunuhan itu terus mereka lakukan selama beberapa saat, hingga terdengar sebuah suara mengandung ki yang cukup kuat. Siapa yang berani membuat keonaran di sekteku? Ling Jin dan Bao Chun menghentikan aksi mereka dan melihat ke arah sumber suara tersebut. Tidak berselang lama, seorang laki-laki tua berambut serba putih dengan mengenakan jubah biru melayang mendekati mereka. Tampak ekspresi wajah orang tua itu menyiratkan kemarahan yang besar. Beberapa tetua dan seorang patriark mengikutinya dari belakang. Apa mau kalian? Orang tua itu bertanya dengan nada tinggi begitu mendarat di depan Ling Jin dan Bao Chun.
Sorot mata tuannya menatap tajam kepada mereka berdua. Kami hanya numpang lewat saja Pak Tua. Karena sedang merasa bosan, jadi kami bermain-main sejenak di sekte ini. Bao Chun menjawab dengan wajah yang berpura-pura merasa bersalah. Apa kalian tidak memandangku? Aku adalah Chun Hao, Tetua Agung Sekte Halilintar yang baru. Chun Hao berkata seraya menahan emosi yang membuncah di dadanya. Dia merasa jika kedua pemuda itu telah menginjak-injak harga diri sektenya. Chun Hao adalah adik kandung dari Chun Peng, Tetua Agung Sekte Halilintar sebelumnya. Dia diangkat menjadi Tetua Agung yang baru setelah Chun Peng tewas dalam peperangan melawan Kekaisaran Han saat itu. Kekuatan yang dimiliki Chun Hao satu tingkat di atas Chun Peng. Namun, pada kala itu Chun Hao sangat suka dengan kebebasan, hingga akhirnya Chun Peng lah yang menjadi Tetua Agung Sekte Halilintar. Lalu, Ling Jin menjawab dengan singkat perkataan Chun Hao. Berlututlah memohon ampunan dan hancurkan dantian kalian sendiri, maka aku akan memberikan kematian yang mudah untuk kalian. Chun Hao memejamkan mata ketika mengatakan hal tersebut. Bagiku kau tak ubahnya orang tua yang sebentar lagi akan mati, ucap Ling Jin memprovokasi Chun Hao. Mendengar perkataan dari pemuda bau kencur itu membuat Chun Hao meradang seketika. Dirinya benar-benar tidak bisa lagi untuk menahan amarah yang bergejolak. Keparat, cari mati kau rupanya bocah. Chun Hao berkata dengan emosi yang menggebu-gebu. Tetua Agung Sekte Halilintar itu segera melesat dan mengarahkan tinjunya yang telah terbalut energi petir ke arah Ling Jin. Namun pemuda tampan itu terlihat masih diam sambil tersenyum penuh arti. Sebelum Chun Hao menyarangkan pukulannya, Ling Jin tiba-tiba menghilang dan muncul di atas langit Sekte Halilintar. Sementara Patriark, beberapa tetua serta ratusan ribu anggota sekte yang lain segera mengepung Bao Chun dengan pikiran agar pemuda berambut merah itu tidak bisa melarikan diri. Bao Chun mengedarkan ki ke seluruh tubuh hingga membuat auranya merembes keluar dengan dahsyat, dan menghempaskan para anggota serta beberapa tetua yang tengah mengepungnya. Swoosh! Boom! Puluhan anggota sekte yang berada di tingkat ranah langit ke bawah terpental dengan keras akibat terkena hempasan aura milik Bao Chun. Ranah Dewa Bumi tahap kelima. Chun Hao yang hendak terbang mengejar Ling Jin, melihat ke arah Bao Chun dan berkata secara tidak sadar begitu mengetahui tingkat praktik pemuda pembuat onar tersebut. Pantas mereka berdua berani mengacaukan sekteku, bahkan tingkat praktik Patriark masih berada di bawah pemuda berambut merah itu, batin Chun Hao. Apa? Semua yang berada di tempat itu terkejut mendengar perkataan dari tetua agung mereka. Kalian semua, kepung dan habisi dia. Chun Hao memberi perintah lalu segera melesat ke udara mengejar Ling Jin dan berhenti tepat di hadapan pemuda tersebut. Kau lama sekali Pak Tua. Faktor usia memang tidak bisa berbohong. Ling Jin kembali memprovokasi Chun Hao sembari menggelengkan kepalanya. Keparat, kubunuh kau sekarang juga. Chun Hao meningkatkan kekuatannya hingga puncak. Aura ranah Dewa Langit tahap kedua merembes saat itu juga. Petir-petir berkilatan menyelimuti tubuh tetua agung sekte Halilintar itu. Lalu tanpa basa-basi, Chun Hao segera menerjang ke arah Ling Jin dengan tinjunya yang sudah terbalut energi petir. Wush, plaak, apa yang? Chun Hao tidak meneruskan kata-katanya. Dirinya begitu terkejut ketika Ling Jin menangkis serangannya hanya dengan menggunakan tangan kosong. Ada apa Pak Tua? Kenapa wajahmu terlihat jelek seperti itu? Ling Jin berkata dengan ekspresi wajah yang berpura-pura heran. Chun Hao tidak menggubris perkataan pemuda itu, dia terus berusaha menyarangkan tinju maupun tendangannya ke tubuh Ling Jin. Namun tetap saja, semakin dia berusaha dan meningkatkan kecepatan, semakin terlihat jika Ling Jin sedang bermain-main dengannya. Sementara di halaman latihan Sekte Halilintar, Bao Chun tidak henti-hentinya menghajar dan membunuh para anggota sekte yang tengah menyerangnya dari berbagai arah. Di samping kekuatan yang dimiliki pemuda itu, mereka merasa ada yang aneh pada diri Bao Chun. Bagaimana tidak, pemuda yang kini seluruh tubuh dan rambutnya yang berubah menjadi kilatan-kilatan petir itu,
Saat terkena serangan petir mereka bukannya terluka, dia justru malah merasa semakin senang. Hahaha, ayo serang aku dengan seluruh kekuatan yang kalian miliki. Ini sangat menyenangkan. Hahaha. Bao Chun tertawa terbahak-bahak di sepanjang pertempuran. Buak, buom, teriakan-teriakan dari para anggota Sekte Halilintar terdengar setiap kali Bao Chun melesatkan serangan jarak jauh maupun jarak dekatnya. Bahkan, beberapa tetua juga telah terbunuh di tangan pemuda petir itu. Kembali di atas langit Sekte Halilintar, Chun Hao masih berusaha untuk melukai Ling Jin dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Serangan-serangan jarak jauh, jarak dekat, tangan kosong, bahkan senjata energinya juga telah dia coba. Namun semua itu tidak mempan terhadap pemuda itu. Jika saja Chun Hao tahu bahwa tingkat praktik Ling Jin telah mencapai Raja Dewa tahap keempat, tentu dia pasti akan segera bersujud untuk memohon ampunan. Ranah Dewa Langit mau mengalahkan Raja Dewa. Lelucon macam apa itu? Nafas Chun Hao terengah-engah. Dia telah kehilangan banyak energi karena terus-menerus menyerang Ling Jin dengan gencar. Keringat terlihat telah membanjiri seluruh tubuh tetua agung Sekte Halilintar tersebut. Kau kenapa Pak Tua? Apa kau sudah frustasi? Ling Jin bertanya berpura-pura keheranan. Chun Hao hanya diam saja tidak menjawab pemuda itu. Kondisinya sudah hampir berada di ambang batas saat ini. Kerutan-kerutan di wajah tuanya terlihat semakin jelas. Sial, terbuat dari apa bocah itu sebenarnya? Aku telah mengerahkan segala kemampuanku, dan dia bahkan hanya menggunakan tangan kosong. Chun Hao membatin dengan tatapan matanya yang terus mengarah kepada pemuda di hadapannya itu. Baiklah jika kau tidak mau menjawab. Aku juga sudah merasa bosan bermain-main dengan tikus sepertimu. Ling Jin berkata, lalu dia menutup kedua matanya selama beberapa saat dan membukanya kembali. Chun Hao seketika terdiam begitu melihat pupil mata Ling Jin yang telah berubah menjadi pupil yang berbentuk bintang berwarna hitam keunguan. Lalu tiba-tiba saja, tubuh tetua agung Sekte Halilintar itu tidak bisa digerakkan tanpa sebab. Tidak hanya sampai di situ saja. Siluet raksasa 9 pangeran berwajah mengerikan dengan mengenakan mahkota kuno muncul di belakang pemuda itu dan menatap ke arah Chun Hao dengan tatapan hina. Chun Hao tercekat nafasnya melihat 9 siluet raksasa tersebut. Tubuhnya menggigil dan bergetar hebat akibat ketakutan yang tidak terlukiskan. Jiwa orang tua itu terguncang hebat hanya dengan menatap ke 9 siluet pangeran itu. Di halaman Sekte Halilintar, pertempuran terhenti seketika itu juga. Baik Bao Chun maupun lawan-lawannya mengarahkan pandangan ke 9 siluet raksasa tersebut dengan tatapan yang menyiratkan kengerian. Ajalmu sudah tiba. Penguasa bangsa iblis itu berkata dengan ekspresi wajah yang berubah sangat dingin. Ling Jin mengarahkan telapak tangan ke arah Chun Hao. Saat itu juga, tubuh orang tua tersebut tertarik menuju telapak tangan Ling Jin tanpa bisa dia lawan. Shoot, lakel, Chun Hao berteriak sangat kencang karena merasakan kesakitan. Energi kehidupan serta jiwa tetua agung Sekte Halilintar itu terhisap dengan cepat melalui telapak tangan Ling Jin, hingga tubuh Chun Hao berubah menjadi abu dan menghilang terbawa angin. Gluk, Bao Chun menelan ludahnya merasa ngeri melihat kejadian itu. Tanpa tersadar, pemuda petir itu bergumam lirih, Jin, Chun, cepat habisi mereka. Ling Jin berkata kepada Bao Chun dengan tatapan dingin yang mengarah kepadanya. Mata ke-9 siluet raksasa itu turut melihat ke arah Bao Chun dengan tatapan membunuh, seolah-olah penglihatan mereka mengikuti kemanapun arah Ling Jin melihat. Bao Chun menganggukkan kepala menanggapi perkataan Ling Jin. Kemudian, pemuda petir itu segera melesat ke atas langit Sekte Halilintar. Penguasa petir menghukum langit. Bao Chun mengangkat tangan kanannya ke atas. Lalu, sebuah tombak raksasa yang terbentuk dari energi petir merah muncul di atas tangan pemuda itu. Udara menjadi tidak beraturan akibat besarnya kekuatan yang terkandung di dalam tombak raksasa tersebut. Setelah itu, Bao Chun melesatkan tombak petir raksasanya tanpa basa-basi. Matilah.
Wosh! Semua pasang mata dari para anggota Sekte Halilintar melotot lebar-lebar melihat tombak petir raksasa milik Bao Chun melesat ke arah mereka. Semakin dekat jaraknya, semakin terasa tubuh para anggota Sekte Halilintar seperti tertimpa sebuah gunung yang sangat besar, akibat tekanan aura dari tombak petir raksasa tersebut, hingga mereka semua tidak dapat menggerakkan tubuh sama sekali. Lalu, tidak lama kemudian, boom! Tombak petir raksasa Bao Chun menghujam Sekte Halilintar dan menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Daratan bergoncang hebat akibat ledakan tersebut. Dari ratusan ribu anggota sekte, semuanya tewas seketika itu juga. Asap serta debu membumbung tinggi menyelimuti seluruh area Sekte Halilintar selama beberapa waktu. Ling Jin dan Bao Chun masih memperhatikan dengan seksama. Selang beberapa saat, asap dan debu itu mulai menghilang terbawa angin. Seluruh bangunan Sekte Halilintar luluh lantah rata dengan tanah, bahkan tidak ditemukan mayat-mayat dari semua anggota sekte yang telah lenyap akibat terhantam tombak petir raksasa milik Bao Chun. Kerja bagus Chun. Ling Jin tiba-tiba sudah berada di samping Bao Chun tanpa disadari. Pupil mata pemuda tampan itu telah kembali normal. Siluet raksasa 9 pangeran juga sudah tidak terlihat lagi. Jin, kau. Bao Chun ingin bertanya mengenai 9 siluet raksasa yang sangat mengerikan tersebut, namun dia urungkan. Ling Jin yang mengetahui maksud dari sahabatnya itu lantas menganggukkan kepala, kelak akan aku jelaskan. Terlihat ekspresi wajah Ling Jin yang menyiratkan kebanggaan melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Bao Chun. Dirinya berjanji dalam hati akan membantu sahabatnya itu, agar mereka berdua bisa mencapai puncak bersama-sama. Kemana tujuan kita selanjutnya? Tanya Bao Chun yang kini tubuhnya juga telah kembali normal. Membeli jubah untukmu. Ling Jin berkata seraya menunjuk ke arah baju Bao Chun yang terlihat sudah compang-camping akibat terkena serangan petir-petir dari anggota Sekte Halilintar. Hehehe. Bao Chun hanya tertawa canggung dan menggaruk-garuk kepala begitu menyadari kondisi bajunya saat ini. Lalu, dua sahabat itu menghilang dari atas langit Sekte Halilintar yang telah lenyap tanpa menyisakan satupun kehidupan. Cegluk, cegluk, segarnya. Bao Chun menenggak araknya dengan perasaan yang puas. Sementara Ling Jin masih terlihat tengah menghabiskan makanannya yang masih tersisa sedikit. Setelah membeli beberapa baju untuk mereka, dua pemuda berbeda warna rambut itu memutuskan untuk mengisi perut terlebih dahulu, karena Bao Chun selalu mengeluh perutnya kelaparan. Chun, mengenai jurus tombak petirmu, kau dapat dari mana? Seingatku tetua Wei Jun tidak mengajarimu jurus itu. Ling Jin menenggak araknya setelah menanyakan hal tersebut. Itu dari kitab milik Dewa Petir, jawab Bao Chun singkat. Ling Jin menyemburkan araknya hingga membasahi wajah Bao Chun setelah mendengar jawaban darinya. Kau, Bao Chun tidak melanjutkan perkataannya dan hanya menunjuk Ling Jin dengan wajah kesal. Apa maksudmu kitab milik Dewa Petir? Ling Jin bertanya sambil menepuk-nepuk dadanya akibat tersedak arak. Milik Dewa Petir ya milik Dewa Petir. Guru Yao Pin yang memberikannya dan membimbingku mempelajari kitab itu, jawab Bao Chun bersungut-sungut seraya mengusapi wajahnya yang terlihat basah. Ling Jin mengerutkan kening selama beberapa saat, lalu dia kembali bertanya, bagaimana kitab itu bisa berada di tangan Dewa Obat itu? Bao Chun menenggak araknya, lalu menjawab pertanyaan Ling Jin. Soal itu, Guru Yao Pin bilang setelah kematian Dewa Petir, dia merawat kitab penguasa petir dan mencari seseorang untuk dilatih. Pemuda berambut merah itu menjelaskan jika hanya kultivator yang menguasai petir merah saja yang bisa menguasai kitab tersebut. Untuk itulah Yao Pin mengangkat Bao Chun menjadi murid untuk dibimbing menguasai jurus-jurus yang terdapat dalam kitab penguasa petir. Jadi seperti itu. Pantas saja Dewa Yao Pin mau mengangkat orang yang aneh menjadi muridnya. Ling Jin bergumam lalu beranjak menuju kasir untuk membayar pesanan mereka berdua. Bao Chun terlihat berpikir sejenak mencerna perkataan Ling Jin, lalu tidak lama berselang, dia menyadari maksud perkataan dari sahabatnya itu. Hei, apa maksudmu orang yang aneh? Ling Jin tidak menanggapi pertanyaan Bao Chun.
Setelah selesai membayar, dia melangkahkan kaki keluar dari kedai makan disusul Bao Chun yang terlihat masih belum puas karena Ling Jin tidak menjawab pertanyaannya. Dan Mimin geser ceritanya, di Sekte Tombak Api. Udara dingin menerpa wilayah sebuah lereng gunung, yang letaknya cukup jauh dari wilayah ibu kota Kekaisaran Tang, kota Zongyang. Di lereng gunung itu, berdiri Sekte Tombak Api dengan warna temboknya yang didominasi dengan warna merah kekuningan. Tampak sebuah kubah api raksasa melingkupi seluruh wilayah sekte tersebut. Meski udara malam terasa dingin, namun suasana Sekte Tombak Api terlihat lebih ramai dari biasanya. Hal itu dikarenakan sedang diadakannya suatu rapat untuk membahas masalah pemilihan tetua agung yang baru setelah kematian Wu Meng. Tampak beberapa anggota sekte yang sedang berjaga, berjalan mondar-mandir di depan pintu gerbang. Di atas langit Sekte Tombak Api, Ling Jin dan Bao Chun tampak tengah melayang di udara. Mereka berdua terus mengamati sekte itu dengan seksama tanpa disadari oleh para anggota yang sedang berjaga di depan pintu gerbang maupun di sekitar sekte. Sebelumnya ketika Ling Jin menyerap energi kehidupan serta jiwa dari Chun Hao, dia turut mendapatkan ingatan-ingatan dari tetua agung sekte Halilintar tersebut, salah satunya adalah mengenai letak keberadaan Sekte Tombak Api dan berpihaknya mereka kepada Kekaisaran Tang. Bao Chun memegangi dagunya sembari berkata, "Jin, sepertinya mereka tidak menyadari keberadaan kita. Lalu kapan kita akan memulainya? Aku sudah tidak sabar. Sebentar lagi, tunggu mereka berkumpul dahulu. Kurasa, mereka sedang membahas sesuatu," ucap Ling Jin yang terlihat tengah mengedarkan mata emasnya untuk melihat situasi di dalam Sekte Tombak Api. Setelah beberapa waktu kemudian, Ling Jin menyunggingkan senyumnya saat melihat beberapa tetua keluar dari pintu gerbang untuk menuju ke Istana Kekaisaran. "Sekarang," kata Ling Jin yang kemudian ditanggapi anggukan kepala oleh Bao Chun. Ketika Ling Jin hendak menghancurkan kubah perisai api yang melingkupi wilayah sekte, Bao Chun segera mencegahnya dan mengatakan jika biar dirinya saja yang melakukan hal itu. "Baiklah, mulai saat ini, kau yang akan mengawali serangan," Ling Jin berkata seraya melipatkan kedua tangan di depan dadanya. "Hihihi, kau tenang saja dan lihat bagaimana caraku bekerja," ucap Bao Chun yang kemudian pemuda itu mengarahkan telapak tangannya ke arah kubah perisai tersebut. Tapak penguasa petir, energi petir merah yang membentuk tapak tangan melesat dari tangan Bao Chun dengan cepat. Semakin jauh jaraknya, semakin membesar pula tapak energi tersebut. Wush, boom. Tapak itu mengenai kubah perisai api dan menghancurkannya begitu saja hingga menyebabkan ledakan yang dahsyat, serta menimbulkan getaran yang hebat di seluruh wilayah sekte. Apa yang? Beberapa tetua serta para anggota sekta yang berada di depan pintu gerbang terkesiap begitu melihat sebuah serangan energi yang menghancurkan kubah api pelindung sekte. Suasana di seluruh bagian Sekte Tombak Api menjadi gaduh akibat ledakan besar tersebut. Semua petinggi serta anggota-anggotanya bergegas keluar menuju depan sekte. Begitu tiba di depan pintu gerbang, mereka semua mendongakkan kepala mencari sumber datangnya serangan tersebut, hingga pada akhirnya mata mereka mendapati dua orang pemuda asing yang tengah melayang di atas langit Sekte Tombak Api. "Keparat, apa tujuan kalian berbuat onar dan menghancurkan kubah api penyangga langit?" Seorang patriark sekte mengumpati dua pemuda asing tersebut dengan ekspresi wajah yang menyiratkan kebencian. Kini terlihat lebih dari 1 juta anggota Sekte Tombak Api telah berkumpul di depan pintu gerbang dengan berbagai macam senjata di tangan mereka semuanya. "Kubah api penyangga langit katamu? Hanya dengan serangan kecil saja sudah hancur. Apanya yang penyangga langit?" Bao Chun berkata dengan nada mengejek. "Bajingan. Akan kuberi pelajaran kau bocah sialan." Patriark itu lantas melesat ke atas di mana dua pemuda asing tersebut melayang. "Patriark Guangding, awas!" teriak salah seorang tetua Sekte Tombak Api ketika sebuah tombak kecil yang terbuat dari petir berwarna merah melesat ke arahnya. Guangding berdecak kesal dan segera menghindari serangan tombak petir itu yang ternyata Bao Chun lah pelakunya. Boom! Tombak petir Bao Chun menghantam para anggota Sekte Tombak Api. Beruntung,
Ketujuh tetua sekte segera membuat energi perlindungan sehingga dampaknya tidak terlalu fatal, meskipun ledakan dan getaran yang ditimbulkan tetap terasa kencang. Keparat, para tetua sekte tombak api mengumpati Bao Chun yang memberikan serangan secara mendadak. Lalu ketujuh tetua sekte segera melesat menyusul Guang Ding untuk memberi pelajaran kepada dua pemuda tersebut. Belum sampai Guang Ding dan ketujuh tetua di hadapan mereka, Ling Jin tiba-tiba menghilang dan muncul tepat di depan mereka semua hingga membuat Guang Ding beserta ketujuh tetua sekte terkejut. "Chun, hajar mereka semua," ucap Ling Jin seraya menunjuk ke arah anggota sekte tombak api. "Serahkan padaku, kau urusi saja para orang tua itu. Aku akan menghajar mereka yang masih muda dan lebih bertenaga," sahut Bao Chun lalu segera mengedarkan ki ke seluruh tubuhnya dan membuat sebuah tombak energi petir berwarna merah. Setelah itu pemuda petir tersebut segera menerjang ke arah kerumunan anggota sekte tombak api dan melesatkan tombaknya. "Hahaha, kalian temani aku bersenang-senang." Bao Chun melesat dan melemparkan tombaknya. Wush, boom, puluhan nyawa melayang begitu tombak petir Bao Chun menghantam mereka. Lalu pemuda petir itu mengepalkan tangan kanannya yang telah terselimuti petir merah dan kembali melesat ke arah para anggota sekte yang telah berkumpul dengan senjata mereka masing-masing. Meski lawannya lebih dari 1 juta orang, namun dengan tingkat praktik serta jurus-jurus tingkat tingginya, tidak menjadi masalah bagi Bao Chun untuk menghadapi mereka semua sekaligus. "Hahaha, kerahkan seluruh kemampuan kalian." Bao Chun tertawa dengan menggila dan terus melesatkan pukulan-pukulan kepada mereka semua. Di atas langit, Ling Jin berhadap-hadapan dengan Guang Ding beserta 7 tetua sekte yang kesemua tetua itu tingkat praktiknya berada pada ranah Dewa Bumi tahap kedua dan ketiga. "Bocah, setelah berbuat onar tanpa sebab, jangan harap kalian bisa lolos dalam keadaan hidup. Aku akan membuatmu menyesal telah terlahir di dunia." Guang Ding mengedarkan ki ke seluruh tubuhnya selepas mengatakan kalimat tersebut. Seketika itu aura ranah Dewa Langit tahap kedua merembes dari tubuhnya. Kemudian Guang Ding membuat senjata energi berupa tombak yang terbuat dari kobaran api berwarna merah kekuningan dan langsung menerjang ke arah Ling Jin. Ketujuh tetua sekte tidak hanya berdiam diri. Mereka mengeluarkan senjata tingkat langit kelas rendah yang kesemuanya merupakan senjata berupa tombak. Lalu ketujuh tetua itu mengalirkan ki ke badan tombak mereka dan segera turut membantu Guang Ding untuk menyerang Ling Jin. Ling Jin tak tinggal diam. Pemuda tampan itu segera membuat pedang energi api putih di tangan kanan dan pedang energi api hitam di tangan kirinya. Mata Guang Ding melebar ketika melihat dua pedang energi api yang muncul di kedua tangan Ling Jin. Dia tahu tingkatan dari api-api tersebut. "Api terkuat kedua," gumamnya dalam hati. Guang Ding menjadi sedikit ragu dengan kemampuan yang dimiliki pemuda itu. Saat ini dia tidak dapat melihat tingkat praktik Ling Jin sama sekali. Akan tetapi semua sudah kepalang tanggung. Sebagai sekte terkuat nomor 1 di benua barat, Guang Ding akan menunjukkan jika tidak ada yang bisa berbuat macam-macam dengan sekte tombak api. Wush, traang. Suara dentingan terdengar kencang ketika pedang energi Ling Jin berbenturan dengan tombak api milik Guang Ding, seolah-olah dua senjata energi tersebut terbuat dari logam. Hempasan energi api berbeda warna terhempas ke segala arah dan membuat udara malam yang tadinya dingin, kini menjadi terasa panas. Wush, traang. Tombak api Guang Ding terpental ke belakang setelah berbenturan dengan pedang api milik Ling Jin, pertanda kekuatannya masih berada di bawah pemuda itu. Tidak hanya sampai di situ saja. Ling Jin juga melesat ke sana kemari menyerang ketujuh tetua tombak api satu persatu. Meskipun dikeroyok 8 orang, namun situasi yang sebenarnya terjadi di atas langit sekte tombak api terlihat berbanding terbalik. Guang Ding beserta ketujuh tetua terlihat pontang-panting menghadapi serangan-serangan gencar Ling Jin. Keparaan, pemuda itu benar-benar sangat kuat. Bahkan aku sama sekali tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Aku yakin tingkat praktiknya di atas kita semua. Guang Ding mengumpat kesal begitu dirinya menjaga jarak dan bergabung dengan ketujuh tetua sekte tombak api. Sementara di daratan,
Bao Chun masih menyerang dengan membabi buta. Pemuda petir itu sama sekali tidak memberikan ampunan kepada mereka semua. Meskipun beberapa serangan energi api bersarang di tubuhnya, akan tetapi hal itu justru membuatnya merasa semakin senang. Kut, buak, duem, wush, buem, ayo, tunjukkan padaku semangat kalian. Hahaha. Berbagai serangan terus dilesatkan Bao Chun tanpa jeda. Serangan-serangan jarak dekat maupun tapak penguasa petir dia kerahkan untuk menghabisi semua anggota sekte tombak api. Beberapa jam sudah terlewati, namun Bao Chun masih terlihat sangat bersemangat menghabisi lawan-lawannya. Dari yang semula berjumlah lebih dari 1 juta orang, kini hanya menyisakan tidak kurang dari 200.000 orang saja. Di atas langit sekte tombak api, Ling Jin terlihat masih menahan kekuatannya ketika menghadapi Guang Ding beserta ketujuh tetuanya. Dia melakukan hal ini agar dapat merasakan kesenangan saat bertempur. Namun meskipun begitu, pemuda tampan itu tetap berada di atas angin dan menyerang mereka tanpa memberikan jeda sedikitpun. Wush, traang, kreas, ark. Pergelangan tangan kiri salah seorang tetua tertebas pedang energi api hitam milik Ling Jin. Tetua itu sangat panik ketika api hitam tidak dapat dia padamkan dan terus merembet ke atas membakar tangannya. Melihat hal itu, Guang Ding segera memotong tangan tetua tersebut hingga sebatas lengan. Kreash! Teriakan kembali terdengar dari mulut tetua itu ketika Guang Ding memotong lengannya dengan tombak energi apinya. Tampak lengan tetua tersebut kemudian jatuh dalam kondisi api hitam yang masih membakar dan melenyapkannya sebelum terjatuh di tanah. Keenam tetua yang lain bergidik ketika melihatnya. Meski mereka telah mengetahui tingkatan dari api hitam, akan tetapi mereka tetap merasakan kengerian. Shoot! Guang Ding kembali menjaga jarak untuk yang kesekian kali diikuti ketujuh tetua sekte tombak api. Nafas ke-8 orang itu terlihat sudah tidak beraturan setelah meladeni serangan-serangan yang digencarkan Ling Jin tanpa jeda sedikitpun, hingga membuat energi mereka terkuras banyak. Kondisi tubuh ketujuh tetua terlihat tidak baik-baik saja. Tubuh mereka sudah mencapai batasnya. Jika mereka melanjutkan pertarungan ini, mereka tidak yakin akan dapat bertahan hidup. Apalagi salah seorang tetua telah kehilangan tangan kirinya. Patriark, jika terus seperti ini, kitalah yang akan mati di tangan pemuda itu. Salah seorang tetua berkata kepada Guang Ding. Apa kau ada saran? Tanya Guang Ding tanpa menurunkan kewaspadaan. Tetua itu menganggukkan kepala dan menjawab, kita lakukan serangan gabungan. Kami bertujuh akan menyalurkan ki untuk membantu Patriark membuat jurus terkuat. Tapi, perkataan Guang Ding terhenti karena keenam tetua yang lain menyelanya. Patriark, kami setuju dengan keputusan ini. Benar Patriark, ini adalah cara yang terbaik. Akhirnya, Guang Ding dengan berat hati menyetujui saran mereka. Sebenarnya dia sedikit keberatan karena ketujuh tetua itu sudah pasti akan kehilangan seluruh energi melihat kondisi mereka saat ini. Namun pikirannya juga sudah buntu di tengah jalan. Dia sama sekali tidak memiliki cara, bahkan sekedar untuk membuka celah pemuda itu. Guang Ding memejamkan kedua matanya untuk sesaat lalu membukanya kembali. Pupil kedua matanya berubah menjadi warna merah kekuningan. Lalu Patriark Sekte Tombak Api itu mengangkat kedua tangannya ke atas. Sementara ketujuh tetua sekte mulai menyalurkan ki untuk membantunya meningkatkan kekuatan. Raja Elang Api, teriak mereka serempak. Tidak berselang lama, siluet seekor burung elang raksasa yang terbuat dari kobaran api berwarna merah kekuningan muncul di atas tubuh Guang Ding. Kedua mata siluet burung elang itu menatap Ling Jin dengan tajam, siap untuk menerkam pemuda itu kapan saja. Ling Jin mengangkat sudut bibirnya tersenyum ringan melihat siluet tersebut seraya membatin, mau menunjukkan kekuatan. Baiklah, akan aku tunjukkan seperti apa itu kekuatan kepada kalian. Pemuda tampan itu kemudian mengangkat kedua tangannya menengadah ke atas. Aura seorang Raja Dewa tahap pertama merembes dari tubuhnya ke segala arah dan mengakibatkan Guang Ding beserta ketujuh tetua merasa tertekan. Raja Dewa,
Guang Ding membatin dengan terkesiap mengetahui lawannya adalah seorang kultivator yang telah mencapai tingkat Raja Dewa dalam usia yang begitu muda. Ekspresi wajahnya berubah sangat jelek seketika itu juga. Dia monster. Ketujuh tetua turut terkejut mengetahui tingkat praktik pemuda itu. Merasa kekuatan sudah mencapai batas, Guang Ding segera melesatkan siluet raksasa burung elang api itu ke arah Ling Jin. Namun yang terjadi berikutnya, mata patriark beserta ketujuh tetua sekte tombak api terbelalak lebar-lebar. Dewa naga menghancurkan semesta, teriak Ling Jin. Di belakang tubuh Ling Jin, muncul siluet naga raksasa bermahkota megah, bermata emas, berzirah perang menjulang tinggi dengan gagah. Dengan tubuh diselimuti api putih dan petir hitam yang berderak-derak, siap melenyapkan apa saja yang ada di hadapannya. Sedangkan, pertempuran antara Bao Chun dengan para anggota sekte yang kini hanya tersisa puluhan ribu orang terhenti saat itu juga, begitu mata mereka menyaksikan siluet naga raksasa yang sangat agung, muncul di belakang tubuh Ling Jin. Aura menindas dari naga raksasa itu bahkan menekan mereka semua tanpa terkecuali. Siluet naga itu sangatlah besar, bahkan siluet burung elang api milik Guang Ding tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengannya. Itu, The Dewa Naga Senling. Dewa Naga, Dewa Naga. Kemunculan siluet naga raksasa itu menggemparkan penduduk yang hidup di kota maupun desa sekitaran sekte tombak api. Bagaimana tidak, saking besarnya ukuran naga itu, hingga dapat terlihat dari tempat-tempat lainnya. Mereka semua mengira itu adalah sosok sang leluhur Dewa Naga Senling yang tengah turun ke dunia tengah. Chun, menyingkirlah. Ling Jin berteriak lalu segera melesatkan siluet naga raksasa miliknya tanpa ampun. Bao Chun segera tersadar dari keterkejutannya. Meskipun dengan kondisi yang tertekan, pemuda petir itu masih dapat melarikan diri menjauh dari kerumunan anggota sekte tombak api. Ling Jin mengayunkan kedua tangannya ke arah lawan. Seketika itu juga, siluet sang naga raksasa meliuk-liuk dengan cepat menerjang ke arah Guang Ding dan ketujuh tetua yang lainnya. Wush, groar, nasi sudah menjadi bubur. Guang Ding tidak memiliki cara lain lagi. Dilesatkannya siluet burung elang api untuk menghadang siluet naga raksasa tersebut. Akan tetapi, belum sampai kedua siluet itu bertabrakan, siluet burung elang api sudah lenyap hanya karena terkena tekanan aura dari naga raksasa milik Ling Jin. Apa? Mustahil. Hanya itu yang berada di dalam pikiran kedelapan orang itu. Kini mereka hanya dapat menunggu ajal menjemput. Naga raksasa milik Ling Jin lalu menerjang dan melenyapkan Guang Ding beserta ketujuh tetua dalam seketika, tanpa adanya teriakan kesakitan dari mereka semua. Tidak berhenti sampai di situ, siluet sang naga raksasa lantas menerjang puluhan ribu anggota sekte, hingga melenyapkan mereka semua serta seluruh bangunan sekte tombak api tanpa sisa. Boom! Ledakan maha dahsyat terdengar sangat menggelegar hingga terdengar sampai ke kota-kota dan desa sekitar sekte tombak api. Asap debu membumbung sangat tinggi. Ling Jin menatap bekas ledakan itu dengan ekspresi wajah yang sangat dingin. Dia sangat membenci kebohongan, dia sangat membenci pengkhianatan. Dia tidak akan pernah mengampuni para pengkhianat. Asap debu mulai menghilang terbawa angin malam dan memperlihatkan sebuah kawah raksasa yang sangat besar akibat terjangan siluet naga raksasa milik Ling Jin. Jin, Bao Chun berkata saat telah berada di samping pemuda tampan itu. Ling Jin menganggukkan kepalanya. Lalu Ling Jin dan Bao Chun segera menghilang karena mereka menduga jika sebentar lagi tempat itu akan didatangi banyak orang yang ingin mencari tahu penyebab ledakan dahsyat tersebut. Kemunculan siluet sang naga raksasa beserta ledakan maha dahsyat pada malam hari ini menjadi penanda lenyapnya sekte terkuat nomor 1 di daratan benua barat, sekte tombak api. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.